dengan terbentuknya Yayasan Pembina Perguruan Veteran Sukoharjo. Maka pada tanggal 9 November 1979, secara resmi, IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30/1993. Semenjak itulah, kampus ini memiliki visi terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai kejuangan, serta misi menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, menjalankan penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEX dan SOSBUD, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Univet Bantara Sukoharjo menghendaki para sarjana lulusannya mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan bangsa, negara, dan pembangunan. Untuk itulah, para mahasiswa dibekali berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dengan berbagai program studi pilihan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Fakultas Teknik. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Pertanian. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Choice University. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat masuk ke kelas ibu.
Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita terlaksana dengan lancar dan bermanfaat untuk kita. Ketua kelas, tolong pimpin doa ya. Ya, Bu. Sebelum kita melakukan kegiatan kita, alangkah baiknya kita terlebih dulu berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Desman. Sebelumnya Ibu tanya dulu, hadir semua? Hadir. Bu. Adapun tujuan diadakannya layanan bimbingan klasikal ini ada dua. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu peserta didik mampu memahami berbagai perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kedisiplinan. Sedangkan tujuan khususnya, peserta didik dapat menganalisis pemahaman tentang disiplin tata tertib sekolah. Peserta didik dapat mengidentifikasi pentingnya disiplin bagi diri. Peserta didik dapat menerapkan perilaku disiplin di sekolah. Dan peserta didik dapat menyusun kiat-kiat agar dapat disiplin tata tertib sekolah. Berikutnya Ibu akan putar video. Setelah Ibu putar video, kalian akan berdiskusi. Perhatikan videonya ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sabar ya, masih loading. Baru. Nama saya Vicky. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya saat masih duduk di bangku sekolah, tepatnya 7 tahun yang lalu. Saya alumni SMA Negeri 5 Tanah Toraja. Sekolah kami sangat ketat dengan peraturan, tapi menurut saya untuk apa? Bukannya sekolah tempat untuk menyelesaikan program wajib belajar dari pemerintah. Bagaimana kepala sekolah sangat disiplin. Bahkan beliau sendiri adalah orang yang sangat patuh pada peraturan yang sangat. Sebelum jam 7 pagi, beliau tidak ada di gerbang sekolah. Dan peraturan yang membosankan. Kami semua harus menggunakan sepatu dan kaos kaki yang sama. Katanya sih supaya tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak masalah kita di situ. Tapi menurut saya, peraturan itu sangat konyol dan kampungan. Masa hendak pakai ini sepatu, padahal baru pemilik kemarin. Mahal lagi harganya. Malas pakai sepatu hitam polos. Kampungan, Kadang saya suka nongkrong di belakang sekolah dengan teman-teman saya. Saja. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah bisa tampil dipresentasikan? Udah, Bu. Udah, Bu. Kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Angkat tangannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang dibacakan oleh Melin Sitorus. Dipersilahkan. Kesimpulan dari video tersebut adalah kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Seperti contoh video tadi, ia menyesali tidak disiplinnya, bermalas-malasan saat pergi ke sekolah, sengaja membolos ke warnet, merokok, tidak mengerjakan tugas, bahkan hampir dikeluarkan dari sekolah. Dan pada saat dia teman-teman sebaya sudah mulai bekerja, dia masih harus mengerjakan skripsinya. Karena dengan disiplin dapat membentuk karakter
dan akhlak mulia yang dapat membuat kita menjadi lebih sukses di masa depan. Sebab ada pepatah yang mengatakan, disiplin adalah kunci keberhasilan. Kiat-kiat disiplin, bangun tepat waktu, mengurangi bermain gadget, tidak merokok, selalu mengerjakan tugas, menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mempelajari hal yang baru, menggunakan teknologi untuk hal yang positif, dan datang ke sekolah tepat waktu. Mengapa disiplin itu penting? Pentingnya disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari adalah untuk membuat kita menjadi lebih mandiri, sehingga hidup kita menjadi lebih baik, dan disiplin juga menentukan masa depan kita. Disiplin dapat kita biasakan dari kecil, supaya kita terbiasa hidup dengan disiplin sampai kita nanti dewasa. Dan dengan terbiasanya kita disiplin, kita tidak akan kaget ketika memasuki dunia kerja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Oke, silahkan. apakah adil menurut kalian jika anak yang sering absen tetap naik kelas? Oke, baik, saya akan menjawabnya. Menurut saya sih tidak adil ya, karena dia yang jarang datang ke sekolah untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas tetap naik kelas. Tidak ada bedanya dengan teman yang tidak absen dan selalu rajin dan dalam belajar, sehingga dapat menyebabkan kecemburuan antara anak yang rajin dengan anak yang sering absen. Tetapi pun demikian, sekolah juga sudah mempertimbangkan dan memiliki peraturannya sendiri. Kita tidak patut untuk mencontoh orang yang seperti itu. Biarlah dia dengan perilaku buruknya, di kemudian hari pasti dia akan menyesal dengan apa yang dia lakukan sekarang. Bagaimana kelompok 1? Pas. Pas, Tepat. Bu. Pas. Pas, Bu. Masih ada kelompok yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Oke, dipersilahkan. apa manfaat yang kita dapat dari disiplin? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang menjawab adalah Melin Sitorus. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab. Manfaat apabila kita terbiasa disiplin, yaitu hidup kita lebih teratur. Dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur sudah terjadwal. Dan kita menjadi lebih bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, sehingga membantu kita untuk lebih mandiri. Dan ketika nanti kita sudah di bangku kuliah atau kerja, kita sudah terbiasa untuk disiplin, sehingga kita tidak dapat mewujudkan cita-cita kita. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah, ada yang ingin bertanya lagi dengan sama kelompok 2? Tidak. Sudah, lanjut. Berarti beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan, tata tertib, dan norma yang berlaku dalam kehidupan. Disiplin amat penting diterapkan dalam kehidupan sosial, sebab tanpa disiplin kehidupan masyarakat akan menjadi tidak teratur, tidak tertib, dan tidak aman. Disiplin sekolah adalah peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa agar tidak menyimpang dan siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Sedangkan tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.
Dari penjelasan Ibu tentang disiplin dan tata tertib sekolah, coba anak-anak Ibu simpulkan apa itu disiplin tata tertib sekolah. Ya Bu, Coba jawab, apa itu disiplin tata tertib sekolah? disiplin tata tertib sekolah adalah peraturan yang ada di sekolah, dibuat untuk dilaksanakan oleh siswa dan guru. Dan kalau dilanggar akan mendapat hukuman, baik itu teguran atau pemanggilan guru BK. Terima kasih. Oke, terima kasih Jasman. Manfaat disiplin tata tertib sekolah. Yang pertama, mendapatkan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman, sehingga kegiatan belajar mengajar serta aktivitas lainnya tidak terganggu. Di sini kalau tadi sudah ditanya kalau tidak ada disiplin di peraturan di sekolah gimana, akan kacau. Jadi dengan peraturan yang ada di sekolah, lingkungan sekolah akan nyaman dan semua siswa dan guru yang di sekolah juga akan merasa nyaman. Yang kedua, siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Kebiasaan yang seperti apa? Kebiasaan disiplin waktu. Disiplin waktu bagaimana, Bu? Bangun tepat waktu dan datang ke sekolah tepat waktu. Juga kebiasaan disiplin dalam belajar. Membiasakan diri mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan guru, tidak mengulur-ngulur waktu. Yang ketiga, membiasakan hidup rapi. Rapi dalam berpakaian. Dari mulai datang dari rumah sampai di sekolah, biasakan berpakaian yang rapi. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kebersamaan karena setiap siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah tanpa terkecuali. Jadi peraturan ini dibuat untuk semua. Tidak ada istilahnya anak guru, anak kepala sekolah, atau saudaranya guru dan saudara kepala sekolah. Kalau memang anak guru itu bersalah, ya harus dihukum. Kalau memang dia anak kepala sekolah melanggar peraturan tata tertib sekolah, ya harus diberi hukuman juga. Jadi tidak ada, oh ini anak guru, udah nggak usah dihukum, enggak ya, semua sama. Yang keempat, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Di sini maksudnya membantu siswa untuk misalnya dia bawa gadget ke sekolah kan akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Bukannya dia fokus belajar tapi dia akan fokus bermain Gadget. game. Ya, bermain game lah yang laki-laki. Kalau yang perempuan ini biasanya dia aktif di sosial media. Foto-foto. Ya, benar, foto-foto, TikTokan ya kan? Ya Bu. Ya Bu. Ya. Yang terakhir manfaatnya yaitu melatih siswa untuk terbiasa disiplin sehingga dapat terus diterapkan ketika sudah masuk ke dunia kerja. Tadi pada saat diskusi kalian bilang disiplin mempengaruhi kesuksesan kita di masa depan. Jadi melatih disiplin itu memang agak sulit, tapi harus kita biasakan agar kita terbiasa hidup disiplin. Di sini Ibu akan jelaskan kiat hidup disiplin. Yang pertama, terbiasa dengan jadwal. Dengan jadwal. Jadi kayak tadi yang Ibu bilang di ciri orang disiplin juga ada kan, terbiasa dengan jadwal. Buat jadwal harian. Jadi mulai dari kita bangun tidur, misalnya kita bangun tidur jam 05.00 bangun tidur, terus membantu orang tua. Terus pukul 6.00 kita mandi dan bersiap-siap pergi ke sekolah. Pukul 7 berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah pasti belajar ya. Pulang sekolah, istirahat sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 5 membantu orang tua di ladang. Misalnya jam 5 pulang, mandi dan bersiap-siap malam untuk makan malam, belajar, menyusun roster. Kemudian tidur. Boleh main gadget, boleh Bu, boleh. Tapi hanya setengah jam aja atau paling lama 1 jam. Setelah itu tidur supaya apa?
supaya tidak kesiangan bangunnya. Yang kedua, lakukan dari hal-hal yang kecil. Seperti tadi Ibu bilang, misalnya susun roster. Masih banyak sekali Ibu jumpai anak-anak Ibu kalau di sekolah sering, mana buku ini? Lupa bawa Bu, ketinggalan Bu, nggak tahu Bu kok ada pelajaran ini. Jadi susun rosternya supaya sampai di sekolah tidak lagi dimarahi oleh guru. Biasakan juga hidup disiplin waktu. Bangun pagi itu tepat waktu, jangan 5 menit lagi lah, lama-lama jadi setengah jam. Yang ketiga, konsisten. Kan sudah buat jadwal. Jadi kalian harus konsisten mengerjakannya. Hari ini dikerjakan jadwalnya, besok harus dikerjakan lagi. Jangan udahlah nanti lah itu. Oh enggak, nantilah molor lah 2 jam lagi baru dikerjakan itu kerjaan rumahnya. Kan jadinya terganggu semua kegiatannya. Yang keempat, sugesti. Sugesti diri kita, kasih diri kita sendiri pikiran-pikiran positifnya. Aku harus jadi anak yang disiplin, aku harus bisa datang tepat waktu, aku harus jadi anak yang rapi. Bisa? Yang kelima, bahagia. Jadi kalau mood kita bangun tidur itu udah jelek, untuk selanjutnya siang dan sore hari kita akan terus moodnya jelek, akan terganggu dan jadwal kita bisa juga jadi terganggu. Jadi mulai dari bangun tidur usahakan untuk selalu bahagia. Walaupun akan jumpa pelajaran matematika, bahasa Inggris dan fisika. Bahagia aja dulu, urusan nanti itu jumpa gurunya ya. Ya Bu. Supaya sampai sekolah pada saat belajar juga enggak kok ini sih pelajarannya enggak kayak gitu. Jadi kalau kita bahagia, walaupun pelajaran matematika, fisika atau bahasa Inggris yang kita jumpai, kita juga nerimanya dengan bahagia. Oke. Sampai di sini dulu materi yang Ibu kasih karena waktu kita juga sudah habis. Dari semua layanan yang Ibu kasih ini materinya, adakah yang bisa memberi kesimpulan? Saya Bu. Siapa itu? Revina ya? Ya, lanjut Revina. Kesimpulan yang saya dapat itu yaitu disiplin sangat penting. Dengan terbiasa disiplin di sekolah, kita juga akan terbiasa kehidupan sehari-hari. Sehingga kebiasaan disiplin yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan supaya akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Itu pun sebaliknya, kebiasaan yang buruk yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang buruk juga. Oke, terima kasih Revina. Ibu ulang ya kesimpulan dari Revina. Disiplin sangat penting untuk kita. Dengan terbiasa disiplin di sekolah, kita juga akan terbiasa disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kebiasaan disiplin yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya, kalau kita sudah biasa tidak disiplin, kita akan menyesal di kemudian hari. Baik, terima kasih karena waktu kita juga sudah habis. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih Jasman dan terima kasih anak-anak Ibu semua. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu.
Assalamualaikum.